Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Meti. Kali ini saya akan memberikan edukasi tentang apa sih yang harus dilakukan ketika ibu tahu bahwa dirinya hamil. Pertama, segera periksa jika terjadi terlambat datang bulan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan dan 2 kali pemeriksaan dokter, yaitu pada trimester 1 dan trimester 3. Kehamilan itu sendiri dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester 1 usia di bawah 12 minggu, trimester 2 12 minggu sampai 24 minggu, dan trimester 3 yaitu 24 minggu sampai 36 atau 40 minggu sampai akhir kehamilan, ya, itu trimester 3. Dan pemeriksaan 6 kali itu minimal 1 kali diperiksa pada usia trimester 1, 2 kali diperiksa pada trimester 2, dan 3 kali diperiksa pada trimester 3. Terus apa aja sih yang bisa didapatkan ibu hamil ketika periksa ke bidan atau ke tenaga kesehatan? Pertama, ibu akan ditimbang dan diukur berat badan dan tinggi badan. Gunanya yaitu untuk menentukan status gizi ibu hamil dan risiko persalinan. Dan berat badan itu harus ditimbang setiap kali periksa, karena untuk pemantauan kenaikan berat badan sesuai atau tidak pada ibu hamil. Kalau tinggi badan cukup sekali aja ya bunda pada saat awal kehamilan, tetapi kalau berat badan itu ditimbang setiap datang ke tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, ukur tekanan darah. Pastikan ibu mendapatkan pelayanan penensian atau ukur tekanan darah, karena ibu hamil sangat penting mengetahui tekanan darah sehingga kita tahu apa resikonya kalau misalkan terjadi hipertensi atau hipotensi, ya. Yang paling parah adalah terjadi hipertensi pada kehamilan. Kemudian yang ketiga, mengukur lingkar lengan atas, yaitu diukur di tangan kiri, lengan kiri atas. Itu risiko kurang energi kronis. Takutnya kalau misalkan ada ibu hamil dengan lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm. Kemudian apalagi? Kemudian pengukuran tinggi rahim. Tinggi rahim itu dilakukan apabila hamilnya sudah mencapai 12 minggu, biasanya baru keraba, ya. Kemudian itu untuk menentukan juga sesuai atau tidak sih kehamilan ibunya, sesuai usia kehamilannya atau tidak nih besarnya. Kalau misalkan tinggi rahimnya melebihi dari usia kehamilan sesungguhnya, dikhawatirkan itu janinnya bisa kembar atau malah bukan hamil, malah hamil anggur takutnya, ya. Jadi harus mendapatkan pemeriksaan itu ketika di atas 12 minggu. Kemudian pemeriksaan letak janin. Letak janin itu diperiksa untuk melihat kelainan letak janin atau masalah lainnya dan berpengaruh pada saat persalinan nantinya. Apalagi yaitu screening imunisasi. Imunisasi tetanus, ya bunda, untuk ibu hamil itu dilakukan screening tetanus. Tetanus itu ada tingkatannya, ada TT1, TT2 sampai TT5. Itu nanti akan dijelaskan di titik berikutnya, ya. Kemudian diberikan juga tablet penambah darah atau vitamin yang ada penambah darahnya. Itu diberikan setiap kali periksa dan ibu hamil wajib mengkonsumsinya setiap hari, ya, selama hamil. Apa fungsinya? Kenapa harus diberikan penambah darah? Karena ibu hamil itu rentan dengan gejala anemia karena terjadi pengenceran darah, sehingga ibu hamil wajib meminum zat penambah darah untuk tetap bisa
stabil, dan untuk perkembangan janin juga. Dan penting kalau ibu hamil itu anemia, dia akan terjadi perdarahan saat persalinan. Sehingga kenapa sangat penting Fe itu atau zat penambah darah itu, karena untuk perkembangan janin dan juga untuk kebutuhan ibu hamil. Apalagi pemeriksaan USG. USG dilakukan oleh dokter atau dokter kandungan. USG bisa dilakukan minimal 2 kali, yaitu pada trimester awal, trimester 1, dan 1 kali di trimester 3. Itu minimal ya. Kalau misalkan bunda periksanya setiap bulan, pengen ketemu dokter kandungan, yang sudah jelas pasti di USG, karena USG adalah alat yang aman untuk ibu hamil. Yang tidak boleh adalah di ronsen atau sinar X ya. Terus apalagi ibu juga harus mendapatkan cek lab. Cek lab itu dilakukan di puskesmas atau klinik yang memang ada yang melayani cek lab. Labnya apa aja yang dicek? Yaitu namanya PCT, untuk melihat apakah ada penyakit yang dapat menular kepada bayi atau kepada tenaga kesehatan, sehingga dapat diantisipasi. PCT itu terdiri dari sipilis, HIV, hepatitis, dan HIV/AIDS. Kemudian ada lagi cek protein urin, cek Hb, cek golongan darah. Itu sangat penting dilakukan ibu hamil dan wajib diketahui ibu hamil. Apalagi ibu hamil yang wajib mendapatkan konseling. Konseling itu jadi antara ibu hamil dengan ibu bidan atau dengan dokter, itu saling memberikan edukasi. Bu bidan memberikan edukasi, sementara ibu hamil dapat bertanya apa kebutuhannya. Kemudian apalagi yang terakhir adalah tata laksana atau penanganan kasus apabila terjadi sesuatu kepada ibu hamil. Jadi sudah terdeteksi semuanya, maka akan dilakukan penanganan kasus sesuai yang dialami ibu hamil. Demikian edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang mau konsultasi bisa langsung ke klinik atau WA di nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.